Ribuan orang peranakan Tionghoa dihabisi dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Tapi tak sedikit yang mengungsi itu pun meregang nyawa. Sebelum wilayah yang dekat perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Namun, semua itu berubah. Hubungan harmonis antar warga Dayak dan Tionghoa sirna setelah terjadi gerakan 30 September 1965. Citra Presiden Soekarno pun merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di sisi lain, pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat gerakan tersebut. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai ke Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat, hingga akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu disebut tragedi Mangkuk Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi pada tahun 1967. Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Soekarno mulai mengobarkan semangat ganyang Malaysia. Karena saat itu Malaysia berambisi membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa yang tinggal di dekat perbatasan, turut menolak keras rencana Federasi Malaysia. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah satu menteri negara di kabinet Dwi Korah I, yaitu Wee Chu Tat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye ganyang Malaysia. Kunjungan Wee Chu Tat itu berbuah terbentuknya Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi Barisan Sukarela banyak diminati warga. Pihak yang bergabung bukan hanya warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia. Seperti ditulis Wee Chu Tat dalam memoir Wee Chu Tat, pembantu Presiden Soekarno, Barisan Sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau disingkat PARAKU yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak atau disingkat PGRS pada tahun 1965. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS PARAKU, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu. Untuk persiapan menghadapi Malaysia, Angkatan Bersenjata Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggau, Putus Sibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan. Para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kem-kem latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. PGRS Paraku memang disiapkan khusus untuk melawan negara tetangga. Namun, kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Memanasnya situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30 SPKI membuat Soekarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa mengerahkan seluruh jejaring negara untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS Paraku pun kena imbasnya. Militer yang mulai meninggalkan Soekarno pun mendapat momen tepat. Mereka menggerakkan masyarakat Dayak untuk membasmi PGRS Paraku, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu menahu atas persoalan ini. PGRS Paraku yang sebelumnya dibentuk atas izin Soekarno menyasar militer Indonesia lantaran terus diburu dengan tudingan pro-komunis. Pada pertengahan Juli 1967, kaum gerilyawan menyerbu lapangan udara TNI AU di Singkawang dan Sanggau Ledo. Menurut catatan Indonesia Merdeka, terbitan Sekretariat Negara, serangan tersebut menewaskan 4 orang anggota militer. Selain itu, 154 pucuk senjata dan amunisi TNI juga berhasil direbut. Namun, upaya militer untuk membalas para gerilyawan mengalami kesulitan.
karena saat itu adanya keterbatasan baik dari senjata dan personel. Di sisi lain, pihak gerilyawan PGRS Parakou mendapatkan bantuan dari kaum pedagang perantara di pedalaman. Mereka menjadi penyuplai logistik dan kebutuhan para gerilyawan. Namun, bantuan tersebut diberikan bukan secara sukarela, tapi lebih cenderung terpaksa karena takut. Pemerintah pusat yang kala itu berada dalam kendali Soeharto pun beraksi. Ancaman PGRS Parakou yang diduga berbaur dengan kelompok komunis dirasa sudah amat mengkhawatirkan, sehingga diputuskan segera pengiriman pasukan bantuan. Setidaknya ada 9 kesatuan militer yang dibentuk untuk membasmi PGRS Parakou dalam rangkaian operasi sapu bersih. Kemudian kondisi itu diperparah karena mulai mengarah kepada ancaman konflik SARA. Saat itu ada yang menghabisi orang Dayak di daerah Ledo, Seluas, Pahauman, dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas etnis Cina. Tapi pelakunya tidak diketahui. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh pihak militer untuk menjadikan PGRS Parakou sebagai pelaku utama dari tragedi itu. Aroma politisasi sangat kental dalam konflik Kalimantan Barat dan Utara. Masyarakat Dayak yang sudah terlanjur murka kemudian bertekad untuk membalas dendam dengan dukungan penuh dari TNI yang juga menghendaki pembasmian gerilyawan. Gerilyawan itu tak lain adalah anggota PGRS Parakou. Sehingga terjadilah peristiwa Mangkuk Merah. Memanasnya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat benar-benar dimanfaatkan oleh aparat. Militer pun meminta dukungan dari mantan gubernur Kalimantan Barat sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Dayak. Beliau adalah Johannes Chrysostomus. Orang-orang Dayak pun diimbau untuk ikut berpartisipasi dengan tentara demi menumpas PGRS Parakou. Militer kala itu melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Disebutkan pula bahwa para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian PGRS Parakou adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama dengan komunis. PGRS Parakou disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia. Melalui siaran radio Republik Indonesia atau RRI, Chrysostomus mengultimatum kepada warga peranakan Cina untuk meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kota kecamatan terdekat. Kemudian pada 11 Oktober 1967 diumumkan kepada seluruh kepala kampung agar menghadiri pertemuan besar dan bersiap-siap melakukan apa yang disebut gerakan demonstrasi. Belum diketahui apakah imbauan tersebut benar-benar datang dari Johannes atau bukan. Namun ada sebagian peneliti yang menyebutkan bahwa pengumuman itu mencatut nama Johannes. Pemberitaan provokatif tersebut muncul dari pelaksana penguasa perang daerah. Pemberitaan itu sungguh provokatif. Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana sudah tersulut. Tradisi Mangkuk Merah yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun disiapkan. Sebagian sumber menyebutkan bahwa Mangkuk Merah juga dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar. Panglima suku biasanya mengeluarkan mangkuk merah yang berisi arang, daun juang, bulu ayam, dan darah babi untuk diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Seorang tokoh Dayak yang menjadi salah satu narasumber dalam buku In the Time of Madness, Indonesia on the Edge of Chaos mengatakan mangkuk merah digunakan untuk memanggil orang-orang. Itu adalah simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat. Ketika seorang membawanya dari satu suku ke suku lain, itu berarti datang dan bantu kami. Itulah pesan yang disampaikan Mangkuk Merah. Mulai saat itulah terjadi perburuan warga Tionghoa di Kalimantan Barat dan Utara. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah pemukiman warga peranakan Tionghoa. Kala itu gerakan Mangkuk Merah berubah menjadi sentimen rasial dengan mengidentikan etnis Tionghoa sebagai PGRS Parakou. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban dari gerakan demonstrasi. Aparat pun kewalahan membendung gerakan yang sudah meluas ini.
Kemudian pada 14 November 1967, bergabung sejumlah sub-suku Dayak lainnya dari pedalaman. Mereka bertindak di luar kontrol membasmi orang-orang Tionghoa. Sepanjang pekan-pekan berikutnya terjadi rangkaian pembantaian massal yang banyak menelan korban jiwa. Kekerasan pun mencapai puncaknya pada November 1967. Para penyerang dengan senjata berburu mulai menghabisi orang-orang keturunan Tionghoa dan membakar harta bendanya. Toko-toko Cina dibakar dan mayat-mayat korban dibariskan di jalan. Peristiwa Mangkuk Merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000 sampai 3.000 orang. Namun dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar. Dampak secara tidak langsung itu adalah terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi. Awalnya, para pria berniat tetap tinggal, tapi pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi. Sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan antara 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yakni ke Pontianak dan Singkawang. Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas karena masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan. Mereka meninggal dalam perjalanan maupun di tempat pengungsian. Belum lagi yang mengalami trauma hingga kini. Contohnya saja Tony Wong. Beliau adalah saksi hidup yang juga tokoh masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat. Trauma Mangkuk Merah sangat menghantui beliau. Kemudian, setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia di Kalimantan bagian barat dan utara yang tergolong amat berat itu belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa Mangkuk Merah pada 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Dari kejadian itu, Mbah berpesan agar kita selalu merapatkan barisan untuk menjaga kerukunan baik antar suku dan agama. Jangan sampai kita mau diadu domba.